Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kaifa halukum jami'an. Ya, semoga bagi para penonton yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, sehat dan walafiat. Baik, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan akan membahas makalah kami tentang integrasi Islam dan sains. Baik, tentang topik ini yang akan kami bahas adalah yang pertama, konsep integrasi Islam dan sains. Kedua, pentingnya integrasi Islam dan sains. Dan ketiga, implikasi integrasi Islam dan sains. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya bersama Mbak Farah akan menjelaskan tentang konsep integrasi Islam dan sains. Baik, integrasi merupakan combined part into a whole, join with group order or race. Maksudnya di sini yaitu menggabungkan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan. Dalam kata lain, integrasi berarti utuh atau menyeluruh. Bagaimana dengan definisi integrasi Islam dan sains? Ya, jadi integrasi Islam dan sains adalah mengemban misi yang luar biasa dalam membekali siswa untuk memperoleh suatu keilmuan yang utuh antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan religiusitas dalam mengembangkan kepribadian yang islami. Jadi tadi merupakan pengertian dari integrasi Islam dan sains. Kemudian apa hubungannya integrasi Islam dan sains? Berkaitan dengan sains, maka teknologi juga memiliki peran yang paling penting dalam menjalankannya. Terus hubungannya dengan Islam, ya di sini Al-Quran juga memerintahkan kepada manusia supaya terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiah dan terus mengembangkan teknologi. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan apa yang telah ada, yang dimana Allah telah menciptakan, memberi dan melimpahkan kepadanya. Jadi hubungannya di sini sains itu telah ada dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an supaya kita bisa mengembangkan serta meningkatkan kemampuan ilmiah. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara memanfaatkan apa yang telah ada, yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang telah dilimpahkannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Islam dan sains ini pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan di masa lampau.
Nah, perkembangan sains ini menyebabkan umat Islam lebih memahami dan meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak kita menemukan ilmu pengetahuan yang baru, maka semakin kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki masih sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Sehingga bertambahlah keyakinan kita akan keagungan Allah. Sementara jika teknologi yang mementingkan kehidupan materialistik dan dunia saja tanpa beriman kepada Allah, itu tidak akan memberikan manfaat kepada manusia, malah akan menimbulkan kemudaratan dan kebinasaan bagi manusia itu sendiri. Thayyib, tsumma astamiru anil bahsi ats-tsani, yakni pentingnya integrasi Islam dan sains. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa ilmu agama dan ilmu umum masih menjadi perdebatan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat dan paradigma antara dunia Islam dan dunia Barat sejak dahulu kala. Dikotomi sendiri merupakan pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. Adanya perbedaan pendapat antara kedua ilmu tersebut bahwa ilmu pengetahuan atau umum merupakan ilmu yang bersifat indrawi dan bersifat empiris ditambah dengan proses logika untuk melakukan tindakan. Sedangkan ilmu agama merupakan ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan atau nilai-nilai ilahiyah. Dikotomi ilmu agama dan ilmu sains bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam. Hal tersebut telah dikenal dalam karya-karya klasik yang ditulis oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Kedua tokoh tersebut tidak mengingkari adanya perbedaan dari kedua ilmu tersebut, tetapi mereka meyakini validitas dan status ilmiah kedua ilmu tersebut masing-masing. Berbeda dengan anggapan dari sains modern Barat, mereka menganggap rendah status ilmu-ilmu keagamaan. Hal ini ditunjukkan ketika ilmu agama berbicara tentang hal-hal gaib. Ilmu agama tidak dapat dikatakan ilmiah, karena menurut pandangan sains modern Barat, sebuah ilmu dikatakan ilmiah jika objeknya bersifat empiris. Oleh karena itu, terdapat beberapa problematika yang ditimbulkan dari dikotomi antara sains dan ilmu agama. Problematika tersebut diantaranya yang pertama yaitu dikotomi yang sangat ketat dalam sistem pendidikan. Yang kedua yaitu kesenjangan sumber ilmu antara ilmu agama dan ilmu sains atau ilmu umum. Kesenjangan ini dikarenakan kedua ilmu tersebut berdasarkan atas fakta. Para pendukung ilmu agama menganggap valid suatu informasi berdasarkan dari sumber ilahi. Sedangkan para pendukung ilmu-ilmu sekuler menganggap kevalidan informasi hanya diperoleh dari pengamatan indrawi karena mereka mempercayai pengetahuan empiris. Yang ketiga yaitu perbatasan objek-objek ilmu. Sains modern membatasi lingkup hanya pada hal-hal yang bersifat indrawi. Sedangkan ilmuwan muslim, terutama ilmuwan klasik, tidak hanya dengan tanda-tanda indrawi, tetapi juga dengan substansi spiritual. Berdasarkan adanya problematika tersebut, menunjukkan bahwa gerakan integrasi Islam dan sains harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Di antaranya, yang pertama, umat Islam butuh suatu sistem sains untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Yang kedua yaitu secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari Barat, yakni tempat sains modern dikembangkan, jelas butuh sistem
sains yang berbeda pula, karena sains barat diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Kemudian yang ketiga, umat Islam pernah memiliki peradaban Islami di masa sains berkembang sesuai dengan nilai dan kebutuhan-kebutuhan umat Islam. Dengan demikian, mengintegrasikan sains dan Islam merupakan sesuatu hal yang penting, bahkan suatu keharusan, karena dengan mengabaikan nilai-nilai agama dalam perkembangan sains dan teknologi akan melahirkan dampak negatif, tidak hanya pada orde sosial dan kemanusiaan, tetapi juga pada orde kosmos atau alam semesta ini. Sebaliknya, adanya integrasi sinergis antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian dilanjutkan oleh pemakalah yang keempat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah poin C, yaitu implikasi integrasi sains dan Islam. Tujuan integrasi sains dan Islam sendiri yaitu adalah untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, di mana masa hidupnya para ilmuwan. Integrasi sains dan Islam juga merupakan manifesta penghilang dikotomi antara agama dan Islam. Adapun implikasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah implikasi dalam hal kurikulum, dan yang kedua adalah implikasi dalam aspek pendidikan sosial keagamaan. Implikasi dalam hal kurikulum biasanya itu bentuknya adalah seperti penyusunan silabus di sekitar yang di dalamnya itu terdapat di sekitar 2 isu fundamental, epistemologi dan estetik. Epistemologi sendiri merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Di sini membahas aspek-aspek tertentu dari kreativitas manusia dalam sains terapan dan rekayasa kontemporer, khususnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua adalah implikasi dalam aspek pendidikan sosial keagamaan. Dengan paradigma integratif, siswa di sini diberikan pemahaman bahwa ada satu hal yang menyatukan semua agama dalam ikatan yang disebut dengan pengalaman keesaan, yang mana setiap agama mempunyai tafsir yang berbeda-beda sesuai perspektivitas suci masing-masing. Cukup penjelasan tentang implikasi integrasi sains dan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Apabila dalam penyampaian materi tadi ada tutur kata yang kurang enak dan kurang pas, maka kami atas nama kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukron kasir wa ihtimamikum. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.